Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Bun, saya mohon izin berpantun. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam, semoga nanti semua masuk surga. Karena keutamaan mengucap salam dan menjawab salam itu semuanya Allah karuniakan keselamatan di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah limpahkan rahmatnya. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat iman, Allah berikan taufik. Mudahnya langkah kita untuk menuju majelis ilmu. Masya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga keutamaan kita berada di majelis ilmu. Selama kita berada di majelis ilmu, malaikat rahmat membentangkan sayapnya menaungi kita, bukan hanya menaungi, tapi juga mendoakan. Masya Allah. Ya Allah, tolong berkahilah si fulanah. Setiap kita yang duduk, walaupun kita duduknya nyender, nggak apa-apa. Yang penting kita ada di majelis ilmu, kita didoakan sama malaikat. Gak apa-apa Bun, yang pengen nyender boleh nyender, yang pengen selonjoran boleh selonjoran, gak apa-apa. Kita semuanya insya Allah dapat rahmat. Dan juga keutamaan yang paling mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebut nama kita. Semuanya, baik yang dewasa, baik yang anak-anak, semuanya Allah sebut namanya. Allah berikan rahmat. Alhamdulillah. Indahnya Bun. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, wahai sahabatku, jikalau engkau sedang dalam perjalanan, engkau menemui taman-taman surga, mampir. Kata Rasul, apa itu ya Rasul taman-taman surga? Taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Insya Allah di dunia kita berada di taman surga, insya Allah nanti kelak di akhirat kita masuk taman surga beneran. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkai salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, ridha kita berada dalam barisan beliau, dalam naungan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Badan kita sehat Bu? Alhamdulillah. Hati kita bahagia Bu? Insya Allah. Kantong kita sehat Bu? Insya Allah. Alhamdulillah.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa hambaku yang bertakwa, maka yang pertama aku akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan surga, dan Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Allah akan luaskan rezekinya, Allah luaskan hatinya. Jadi konsep rezeki itu sebenarnya relatif ya Bu ya, bukan tergantung banyak sedikitnya, tapi bagaimana luasnya hati kita untuk menerima. Ya Bu, sama-sama dapat uang 1 juta, yang satu hatinya lapang, yang satu hatinya sempit. Nah, kira-kira lebih bahagia yang mana Bu? Yang hatinya lapang, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat ketakwaan, nikmat keimanan, insya Allah. Kita mohon kesehatan kepada Allah ya Bun. Doanya apa Bun? Doa sehat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita minta sehat fisik kita ya Bu ya, penglihatan kita, kemudian pendengaran kita, sehat hati, jasmani dan rohani kita semuanya. Kita salawat dulu ya Bu ya, biar semangat ya. Jadi kita alhamdulillah sudah baca Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat yang akan menyelamatkan para pembacanya di yaumul kiamat, di yaumul akhir, insya Allah. Dan Al-Quran ini Bu, keistimewaannya 1 huruf itu 1 kebaikan. Nah, 10 hurufnya itu adalah energi yang mengisi jiwa kita, yang mengisi hati kita, supaya apa Bu? Supaya kuat, ruhiyah kita kuat. Barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, ruhiyahnya kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan berikan kemuliaan di dunia wal akhirat, insya Allah. Kita salawat dulu ya Bu. Kita tahu salawat dulu. Iya, kita baca bersama ya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallu ala nabi. Hafal ya Bu? Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Sudah mulai semangat ya Bun. Salawat tibil qulub ini sebenarnya artinya kita mohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya ya Allah berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya. Indah ya Bun ya syairnya. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau, ya Allah semoga Engkau memberikan keselamatan. Alhamdulillah, Masya Allah, kita semua Allah berikan keselamatan, keluasan hati, keluasan rezeki, sehingga apa Bun? Kita mudah untuk bahagia ya, Alhamdulillah.
Pada hari ini insya Allah tema kita masih berhubungan dengan surat-surat pendek yang kita tadi baca. Insya Allah nanti kita mohon izin tadabbur surat Ad-Duha dan Alam Nashrah As-Sadra Al-Insyirah ya Bu. Jadi antara Ad-Duha dan Al-Insyirah ini berhubungan, berkaitan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, hari ini tema kita adalah menjemput keajaiban dalam ujian. Bu, kita hidup di dunia ini pengennya apa, Bu? Bahagia boleh, tenang boleh. Selain itu, Bu, selamat. Iya. Jadi kita hidup itu pengen selamat. Bagaimana kita pengen selamat, Bu? Bagaimana agar hidup kita selamat di dunia hingga akhirat? Yaitu kuncinya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, definisi takwa apa, Bu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang penting dalam hidup ini kalau kita nurut sama Allah, kita berpedoman sama Al-Quran, nurut sama Rasulullah, berpedoman sama hadis, insya Allah kita selamat di dunia wal akhirat. Jadi Bu, dalam kehidupan ini ada 3 keselamatan yang harus kita jaga. Yang pertama apa, Bu? Salamatul jasad. Kita jaga agar jasad kita selamat. Yang kedua, salamatul ruh. Kita minta sama Allah agar ruh kita juga selamat. Yang ketiga, salamatul fiddin, agar agama kita juga selamat. Artinya apa, Bu? Salamatul jasad, yang kita mohonkan sama Allah, ya Allah, hamba mohon 3 keselamatan ini. Yang pertama, salamatul jasad, selamat jasadnya kita. Karena apa, Bu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Rahman, Maha Rahim. Setiap nyawa itu sangat berharga. Jadi barang siapa yang meninggal dunia akibat mempertaruhkan nyawanya untuk agamanya dan untuk keselamatan dirinya, insya Allah itu matinya mendapat predikat syahid. Saudara-saudara kita di Palestina, Bu, insya Allah semuanya yang gugur itu syahid, baik anak-anak, orang tua, kemudian orang dewasa, semuanya yang gugur dalam mempertahankan agama Islam, mempertahankan agama Allah, dan mempertahankan dirinya, insya Allah semuanya syahid. Keutamaan yang syahid apa, Bu? Langsung Allah panggil dan ditaruh di makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, saudara-saudara kita di Palestina itu sudah sangat dekat dengan surga, Bu. Sedangkan kita pun yang masih di sini, yang saat ini masih damai, masih sehat, Allah kasih kelimpahan rezeki, sebenarnya kita sedang dalam ujian. Ujian apa, Bu? Ujian kenikmatan, kemudian ujian harta, Ibu ya, ujian kesibukan dunia. Sesungguhnya kita semua saat ini sedang dalam ujian. Kita mohonkan sama Allah, ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidup kami, ya Allah. Tolong jadikanlah akhirat sebagai tujuan hidup kami. Karena apa, Bu? Karena kalau kita tujuannya dunia, kita itu berugi.
dalam Quran surat Al-Asr tadi kita sudah baca ya Bun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi rata-rata orang hidup di dunia itu rugi, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, yang beramal solih, dan juga wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Artinya apa Bun? Berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi definisi dakwah itu luas Bun. Bukan hanya kita bicara di atas mimbar, di depan jamaah, bukan hanya itu. Tetapi apapun aktivitas kita, jika itu mengajak kepada kebaikan, itu adalah dakwah. WA temen ngaji yuk, itu wah. Kita ngajak baca Quran. Ya Ukti, hari ini udah kelas belum 1 juz ya Bun ya. Kalau yang ikut one day one juz, mungkin ada Bun yang ikut one day one juz, 1 hari kita membaca 1 juz. Nah, kadang-kadang Bun, kalau kita nggak ada temen yang ngingetin, kita suka hilaf, lupa. Karena apa Bun? Kesibukan dunia. Kita jalan sama anak, lupa akhirnya, aduh Masya Allah belum tilawah. Kita ngerjain kerjaan rumah, Masya Allah belum tilawah. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, jika kita punya circle yang menguatkan, ada yang ngingetin, ada komunitas yang mengingatkan, Insya Allah kita selalu Allah ingatkan hati kita untuk senantiasa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, itu berkahnya luar biasa Bun. Jadi bisa kita coba ya Bun ya, kita tes. Kalau sehari, dalam 1 hari, di awal hari, artinya di pagi hari ya Bun ya, kita ngaji 1 juz. Masya Allah, hari itu berasa banget berkahnya. Walaupun dalam hari itu rasanya itu bakalan berat, banyak banget amanah yang harus kita lakukan, banyak banget kerjaan yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita jadikan Allah yang utama, kita baca di pagi hari, Masya Allah, yang berat itu Allah ringankan, Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan. Termasuk dalam urusan dunia saja Allah lapangkan, apalagi akhirat kita. Allah kasih taufiknya, kemudahan. Langkah kaki kita ini Bun, kalau kita sudah, yang kita dahulukan adalah Allah, gampang banget langkah kaki ini menuju kepada kebaikan. Tapi kalau kita mau nomor 2 kan Allah, rasanya itu berat, kaki ini mau melangkah kebaikan. Jadi Masya Allah, jadi teringat, mohon izin bercerita sedikit. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari cerita ini. Jadi teringat tadi malam saya mengisi kajian online di komunitas Odos. Jadi ada salah seorang jamaah yang bertanya, Bu, bagaimana mengenai orang yang mendapatkan istidroj apa Bun? Orang yang nggak pernah beramal solih, yang jauh dari Allah, tapi hidupnya kayaknya berkecukupan, nggak pernah kekurangan, hartanya banyak, mobilnya banyak, saldo ATM-nya banyak. Masya Allah, itu namanya istidroj. Lalu beliau berkata, kadang-kadang Bun, kita suka iri sama yang seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, Masya Allah. Jadi ya Allah, teringat satu kisah. Jadi ada seorang syekh di Arab Saudi ditanya oleh salah satu jamaah,
Yang jamaah ini nanya tapi sambil sombong. Jadi kata beliau begini, ya Syekh, saya ini nggak pernah sholat, saya ini nggak pernah puasa, saya ini nggak pernah sedekah, tapi hidup saya bahagia. Kata beliau, saya nggak pernah kekurangan, harta saya banyak. Nah, seolah-olah pengen menampik bahwa itu tadi beliau tidak dilaknat Allah. Kemudian sang Syekh tersenyum dan menjawab, ya fulan, apakah selama ini engkau terhalang untuk melakukan sholat? Ya, saya nggak pernah sholat. Apakah selama ini engkau terhalang lisanmu dari zikir? Iya, saya nggak pernah zikir. Apakah selama ini engkau terhalang untuk bersedekah? Ya, saya nggak pernah sedekah. Kemudian sang Syekh tersenyum. Itulah sebenarnya sebesar-besarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukuman terbesar bagi seorang manusia adalah dicabutnya keimanan dari dalam hatinya, dicabutnya kenikmatan untuk melakukan ibadah, lisannya terharamkan dari zikir, kemudian tubuhnya terharamkan dari sujud, gak pernah sholat, gak pernah beramal soleh. Sesungguhnya itulah seburuk-buruk dan sebesar-besar apapun hukuman. Jadi boleh gak kita iri sama orang yang dikasih hukuman terbesar sama Allah? Iya. Kita jangan iri sama orang yang dikasih istidrak, karena sesungguhnya dia sedang dihukum dengan seberat-beratnya hukuman. Kita alhamdulillah Allah masih kasih rahmat, kita masih bisa bersujud kepada Allah, kita bisa tilawah alhamdulillah. Terus kemudian kita bisa berzikir alhamdulillah. Jadi berbahagialah, kita harus bahagia Bun. Allah itu masih bersama kita. Allah itu enggak ninggalin kita. Sedangkan orang yang diberikan istidrak, Allah sudah meninggalkannya. Allah berikan kenikmatan yang menjadikan dirinya lalai dengan akhirat, lalai selalai-lalainya, Masya Allah. Dan orang yang dikasih istidrak itu pun sebenarnya tidak bahagia karena tidak ada kedamaian dalam hatinya. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina ya Bun ya, Masya Allah, ujiannya luar biasa. Hartanya hilang, rumahnya hancur, orang tuanya wafat, syahid, anak-anaknya wafat. Tapi apa yang beliau keluarkan dari lisannya adalah zikrullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Seorang ibu menggendong anaknya, kemudian harus mengungsi karena rumahnya sudah dibombardir. Ketika ditanya sama wartawan, Masya Allah, kemenangan kita sudah dekat. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Hatinya kuat. Karena apa Bun? Karena yakin Allah senantiasa bersama kita. Dan yakin selalu Allah senantiasa melindungi kita. Sesungguhnya orang-orang yang wafat, yang syahid di jalan Allah itu mereka tidak mati, mereka tidak meninggal, mereka masih tetap hidup. Salah seorang balita terbaring di rumah sakit dengan penuh luka mengatakan, sesungguhnya ayah ibuku tidak mati paman, sesungguhnya ayah ibuku baik-baik saja, padahal ayah ibunya wafat. Sesungguhnya ayah dan bundaku hanya berpindah tempat dari dunia menuju ke surga, dan Allah telah akan mengumpulkan kami di jannahnya. Masya Allah, luar biasanya keimanan ya Bun ya, luar biasanya ruhiyah itu. Al-Quran senantiasa dalam dada mereka, dalam dada mereka.
bom diledakkan di mana-mana, mereka tetap tilawah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Itulah yang membuat mereka begitu kuat, tidak mudah patah. Insyaallah. Mohon izin kita kembali ke materi menjemput keajaiban dalam ujian. Dalam hidup pun pasti kita pernah mengalami ujian, karena memang dalam hidup di dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita nggak mau dapat ujian, berarti harus pindah, bukan lagi di dunia, tetapi pindah alam. Pindah alamnya kemana Bu? Ke surga. Kalau pindahnya ke neraka itu dapatnya hukuman. Masya Allah. Jadi definisi ujian itu apa Bun? Definisi ujian adalah segala sesuatu yang Allah hadirkan untuk menguji keimanan kita. Jadi dalam Islam, ujian hidup dianggap sebagai salah satu caranya Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran manusia. Jadi itu Bun, Allah itu hadirkan ujian supaya kelihatan mana hambaku yang bertakwa, mana yang tidak. Ciri-ciri orang yang bertakwa apa Bun? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak galau, tidak gundah dan tidak bersedih hati, senantiasa yakin bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Yakin Allah itu senantiasa bersama kita. Mohon izin ini qadarullah tidak terlihat ya Bu ya slide-nya. Mungkin nanti kita bisa tadabbur, kita bisa lihat di grup-grup di WA grup tadi sudah saya bagikan materinya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Insya Allah. Jadi ada 2 surat dalam Al-Quran ini yang mempercepat terkabulnya doa. Jadi yang pertama itu surat Al-Fatihah. Yang kedua itu surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita mau berdoa ya Bun, semoga doa kita cepat diijabah sama Allah. Jadi ada tipsnya. Yang pertama, sebelum kita berdoa, kita bersihkan hati kita. Karena doa yang nyampe ke Allah itu adalah doa dari hambanya yang hatinya bersih. Ya Bun ya, hatinya bersih itu bagaimana Bun? Qalbun salim. Jadi ada 3 macam hati. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun maridun, marid sakit ya Bun ya. Terus kemudian yang ketiga qalbun mayyitun. Nah, doa-doa orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doanya orang yang punya qalbun salim. Maka dari itu sebelum berdoa kita sunnah ya Bun ya beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca ya Bun ya 3 kali. Kemudian kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca 3 kali ya Bun ya. Fadilahnya sholawat apapun salah satunya Allah akan mudahkan terkabulnya hajat-hajat kita ya Bun ya. Allah kasih kita keselamatan. Jadi luar biasa fadilahnya sholawat. Kemudian setelah sholawat kita baca Al-Fatihah ya Bun ya, dan Alhamdulillah sampai amin. Kemudian kita baca Al-Baqarah. Al-Baqarah ini berapa ayat ya? 286 ayat. Tapi kita baca di 3 ayat yang terakhir. Jadi dari 284, 285, 286. Yuk mari kita buka ya Bun ya. Insya Allah setelah ini kita dawakan Bun ya. Kalau mau doa kita baca ini dulu supaya apa Bun? Supaya Allah berkenan, Allah ridha untuk
kabulkan hajat-hajat kita, hajat di dunia dan hajat di akhirat kita. Sudah ketemu Bun? Di halaman 49. Ya, di halaman 249 Quran Surat Al-Baqarah ayatnya 284 sampai 286. Kita baca sama-sama ya Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal bashir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Boleh Bun kita sampaikan hajat kita dan doa sebentar boleh. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita ya Bun ya. Yang kita mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keafiatan paripurna, Allah berikan kita umur yang panjang, umur yang barokah. Allah sehatkan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Allah luaskan hati kita, lapangkan hati kita, dan luaskan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke materi ya Bun. Quran Surat Al-Baqarah ayatnya 155 sampai 157. Masih di Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini Masya Allah Bun, Allah memberikan jalan untuk surat Al-Baqarah ini syifa, penyembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca artinya ya Bun ya, untuk menyingkat waktu. Dan kami akan menguji kamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Jadi memang dunia ini tempatnya ujian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Itu ayat yang perlu kita garis bawahi 155. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Memang di dunia ini Allah sudah jelaskan tempatnya ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan. Allah memberikan ujian dengan kelebihan harta. Kadang-kadang kalau kita diuji dengan kekurangan, kita gampang dekatnya sama Allah ya Bu. Gampang kita tuh sujud sama Allah, gampang kita tuh sujud sampai nangis ya Bu ya. Tapi jika kita diuji dengan kelapangan rezeki, dengan banyaknya rezeki, dengan kenikmatan, terkadang itulah ujian yang paling menjebak. Kalau kita lagi seneng, lagi happy, lagi jalan-jalan, kayaknya kalau mau sujud lama-lama itu nggak betah ya Bu ya. Nah itulah ujian yang sesungguhnya, ujian kesenangan. Allah besar. Nah, kemudian Bu, Allah tadi memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar, yaitu surga. Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang paling beruntung. Jadi ada keutamaan sabar. Yang pertama, keutamaan sabar, Allah memberikan ganjaran yang terbaik bagi hamba-Nya yang sabar. Ini ada dalam Quran surat Az-Zumar. Boleh kita buka Quran surat Az-Zumar ya Bun, atau kita buka di materinya yang ada di grup. Jadi ada PowerPoint di situ, Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Jadi ternyata Bun, pahala yang tertinggi itu apa Bun? Pahala sabar. Pahala sabar ternyata Bun, pahala yang tanpa batas, dan langsung Allah yang memberikannya. Pahalanya itu tanpa batas. Kita tidak bisa membayangkan saking besarnya pahala sabar. Masya Allah. Jadi ketika kita di rumah ya Bu ya, ngadepin anak agak menguji kesabaran, kita ingat ayat ini, Az-Zumar ayat 10. Ya Allah, pahala sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah Allah kasih pahala sabar. Dan kita kalau melihat anak kita lagi berantakin mainan, kita rubah mindset kita. Kita katakan, oh anakku sedang mendekor ulang. Alhamdulillah ala kulli hal, ini jalan surga. Lihat anak jalan surga. Lihat suami lagi ngeselin apa Bun? Jalan surga. Ya Bun ya. Kemudian lihat misalkan mertua, alhamdulillah, alhamdulillah Allah kasih kita mertua jalan surga. Lihat tetangga julid, alhamdulillah Allah jalan surga. Karena kita punya pahala yang tertinggi, pahala sabar. Jadi itu ya Bu ya, orang yang bertakwa itu hatinya selalu gembira, hatinya selalu senang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian keutamaan yang kedua Bun, tadi yang pertama dikasih pahala tanpa batas, yang kedua memperoleh ampunan dan pahala yang
besar. Jadi dosa-dosa kita diampuni, Bun. Kalau ada tetangga julid ngomongin kita, dosa kita diampuni, ya Bu ya. Dosa kita transfer ke beliau, ya Bu. Jadi ketika apapun kesulitan yang hadir, jadi ada sebuah hadis dan tidak ada rasa sakit sekecil apapun yang Allah berikan, walaupun itu hanya seperti kita tertusuk jarum ketika kita pakai jilbab, kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Jadi kalau sekarang kita lagi diuji oleh rasa sakit, ya Bu ya, yang agak beriang-beriang dikit, alhamdulillah ala kulli hal, ya Allah, alhamdulillah Allah kasih pelebur dosa. Bisa jadi kemarin kita masih ada dosa yang kita belum istighfarin, kita belum mohon ampun sama Allah. Allah lebur sekarang, alhamdulillah. Ya. Dan kemudian kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Nikmat Bun kalau sudah jadi orang yang bertakwa, semuanya bisa jadi indah. Bahkan ujian pun akan berbuah jadi indah. Masya Allah. Dalam Quran surat Hud ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal solih, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau hati kita lagi lelah Bun, ingat tadi surat Quran Al-Baqarah ya Bu ya, Al-Baqarah 155, sabar jalan surga. Lagi kesel, lagi ingat Quran surat Hud ayat 11, sabar pahalanya besar insya Allah. Kemudian keutamaan sabar yang ketiga, Allah bersama orang-orang yang sabar. Masih di Quran surat Al-Baqarah lagi ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kita semua udah hafal ya Bun ya ayat ini ya. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau ayat ini sebenarnya Allah itu lagi menguatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian mohon izin sudah 44 menit ya Bun ya. Nanti kita agak percepat sedikit ya Bun. Nanti ada sesi tanya jawab. Insya Allah jika waktunya cukup, nanti kita ada sesi muhasabah. Kemudian kita buang sampah-sampah batin kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita kembali kepada Allah nanti dengan jiwa yang tenang. Kita mohon kepada Allah, berdoa dengan tenang, dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang bersih, qalbun salim. Yang keempat, keutamaan sabar. Orang yang sabar akan diberikan balasan tempat yang tinggi di dalam surga. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wassalam. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi orang-orang yang sabar ini ketika masuk surga pun jadi tamu kehormatan, dikasih tempat VIP, tempat yang tertinggi, maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Udah dikasih tempat yang tertinggi, disambut
Yang nyambut siapa Bu? Penduduk langit, malaikat menyambut. Kita jarang-jarang ya Bun ya, kalau pergi di satu tempat kemudian ada penyambutan, ada upacara penyambutan, disambut security Pak ya Bun ya. Iya, selamat siang Bu. Tapi kalau orang-orang yang sabar ketika masuk ke dalam surga diberikan penghormatan, kemudian diberikan ucapan selamat di dalamnya. Yang nyambut gak main-main, penduduk langit, para malaikat menyambut kita, Masya Allah. Indah ya Bun ya, jadi orang yang sabar. Tapi memang sabar butuh perjuangan. Iya. Kemudian tips menghadapi berbagai ujian dalam Islam. Yang pertama, kalau kita Allah kasih ujian, yang pertama adalah yang harus kita lakukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berdoa dengan tulus. Kalau kita doa sama Allah dengan tulus, dengan yakin, dengan hati yang bersih, insya Allah Allah kabulkan. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Kemudian bersyukur dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang keempat itu membaca Al-Quran dan hadis. Karena apa Bun? Al-Quran itu satu hurufnya adalah satu kebaikan, 10 hurufnya adalah energi yang membuat kita kuat ruhiyah kita, kuat jasmaniah kita, kuat iman kita. Orang yang imannya kuat gampang untuk bahagia. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, ujiannya Masya Allah, mungkin manusia di muka bumi ini yang ujiannya paling besar saat ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Tapi Masya Allah, begitu lapangnya hati mereka, karena mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran. Waktu luang dipakai baca Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil waktu luangnya dipakai untuk baca Al-Quran. Padahal sedang dalam kondisi perang. Kemudian tentara-tentara mujahidin, tentara-tentara Hamas, mereka itu diterima menjadi tentara ketika mereka sudah hafal 30 juz, sudah meninggalkan dunianya, sudah siap untuk syahid fisabilillah. Dekatnya mereka dengan Al-Quran membuat mereka kuat secara fisik, mental, dan ruhiyah dan keimanannya. Luar biasa. Itulah ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang pertama tadi Bun, kita tawakal kepada Allah itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 51. Mungkin boleh dicatat, nanti dibaca di rumah. Kita baca sendiri boleh Bun? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Jadi kalau ada orang yang mau mencelakai kita, kalau Allah tidak meridhoinya, maka tidak akan terjadi. Ya. Jadi tidak ada apapun hal yang buruk yang akan menimpa kita kalau sudah Allah yang menjadi pelindung kita, yang sudah Allah menjadi penjaga kita akan tetap selamat. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Kemudian poin yang kedua tadi berdoa dengan tulus, itu tadi ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Nah, tadi kita sudah baca ya Bun, baca ayatnya, baca artinya. Kita doakan terus Bun. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan agar hajat-hajat kita bisa terkabul. Kemudian yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan. Ada di Quran surat Ibrahim ayat 7. Nanti bisa dibaca di rumah ya Bun.
dan membaca Al-Quran dan hadis. Baik, mohon izin sudah 51 menit, sudah capek Bun? Gimana kabarnya? Kakinya masih aman? Boleh ganti posisi, kita ganti ke kanan, kita geser ke kiri, kita selonjoran boleh. Insya Allah apapun posisinya tetap dapat keberkahan, tetap dapat keutamaan dari thalabul ilmi. Nah, sesuai dengan tadi janji kita di awal, kita tadabbur dulu ya Bu ya, Quran surat Ad-Duha. Kenapa harus Ad-Duha? Karena ternyata dalam surat ini Allah berikan petunjuk. Jadi Allah berikan petunjuk bagaimana cara kita untuk menyikapi ujian. Ada di Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Mohon izin geser pindah posisi supaya kakinya tetap aman. Alhamdulillah. Kalau ada nyeri-nyeri sedikit, alhamdulillah menggugur dosa. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya semuanya itu nikmat Bun. Kita baca bersama Bun Quran surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kita salat duha, kita sering baca ayat ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha kapan Bu? Sekarang ya Bu ya. Ketika matahari naik ke penggalan. Jadi sedikit ini tentang bahasa Arab Quran. Jadi Masya Allah, bahasa Arab itu indah ya Bu ya. Setiap hurufnya itu mempunyai arti. Nah, setiap kata yang diawali dengan huruf wadduha artinya adalah Allah bersumpah, adalah sumpah. Wadduha wattini wazzaitun, ya, Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Karena ingin menegaskan, meyakinkan kita. Wadduha, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Nah ini ayat yang ketiga yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika kita menghadapi ujian jangan pernah kita bersuuzon sama Allah. Allah nggak sayang nih sama saya dikasih ujian berat bener gitu kadang-kadang ya Bun ya. Padahal kata Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak pernah membencimu, Allah itu tidak pernah meninggalkanmu, Allah itu senantiasa bersama kita. Nah, kita harus yakin ketika kita dapat masalah Allah bersamaku. Jika kita sudah yakin itu, kita akan menjadi kuat. Allah bersamaku. Ini adalah rahmat dari Allah. Ketika Allah hadirkan ujian, pasti Allah akan persiapkan jalan keluarnya. Karena semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan Bun. Malam pasangannya siang ya Bun ya. Kemudian kalau lapar pasangannya kenyang.
Jadi ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada ujian, ada jalan keluar. Jadi kita yakin ini yang kasih ujian Allah, yang kasih jalan keluar pun pasti juga Allah. Jadi kita senantiasa berhusnuzon. Yang ayat keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Artinya apa Bun? Artinya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Balasan orang yang sabar itu adalah pahala yang tanpa batas. Pahala yang tanpa batas, surga yang seluas langit dan bumi, yang kenikmatannya tanpa batas. Itulah yang lebih baik. Jadi kalau kita ingat ayat ini, Allah kasih ujian misalnya ya Bun ya. Alhamdulillah ini Allah kasih kesempatan dapat pahala tanpa batas, yaitu pahala sabar. Kemudian selanjutnya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Jadi Allah berjanji, yang janji Allah ya Bun ya. Jadi kalau yang janji Allah itu pasti Allah tepati. Barang siapa yang sabar, Allah akan berikan balasan yang terindah. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Artinya apa Bun? Allah itu lagi mengingetin kita, kemarin-kemarin kita dikasih ujian sama Allah bisa ngelewatin ya Bun ya. Kita dikasih sakit akhirnya sembuh, kita dikasih kekurangan ya Bun ya, akhirnya Allah cukupkan. Kemudian kita pernah merasakan sedih, akhirnya Allah sembuhkan. Nah, yang kemarin-kemarin ujian-ujian yang kemarin saja bisa kelar, apalagi yang sekarang. Kalau Allah mau tinggal kun fayakun pasti kelar. Jadi kita tetap santai. Ciri-ciri orang yang beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Santai aja, Allah mau kasih ujian apa, Allah juga nanti yang akan kasih jalan keluar. Selesai juga kok, yang kemarin-kemarin aja selesai, apalagi yang sekarang. Jadi tetap tenang ya Bun ya. Nah kemudian, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Jadi kita itu gak boleh sewenang-wenang sama anak yatim, sama orang lain, sama siapapun. Kita tidak boleh merasa ana khairu minkum ya Bun ya. Ana khairu minkum artinya merasa diri kita lebih baik daripada diri orang lain. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan, jika kita memakai pakaian, kita memakai sebuah pakaian dan kita merasa pakaian kita ini lebih baik dari pakaian orang lain, maka sesungguhnya itulah seburuk-buruk pakaian. Nah itu pakaian Bun. Bagaimana dengan kalbu kita, dengan hati kita, dengan diri ini? Kalau kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka sesungguhnya itulah seburuk-buruk diri. Artinya apa Bun? Dalam diri kita itu ada rasa sombong, dan rasa sombong inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan diusir dari surga gara-gara apa Bun? Gara-gara sombong. Padahal Bun, setan itu, iblis itu tadinya ahli ibadah, kemudian tinggalnya di surga. Bahkan diriwayatkan tidak ada satu jengkal tanah pun di muka bumi ini yang iblis tidak pernah sujud di atasnya. Artinya apa Bun? Ahli ibadah sebenarnya. Tapi satu kesalahannya yaitu sombong. Gara-gara sombong inilah Allah menjadi murka. Setaat-taatnya orang, setaat-taatnya makhluk iblis, dia sudah sombong, maka Allah lemparkan dari
surga. Dilemparkannya kemana Bu? Ke dunia. Jadi artinya apa Bu? Dunia ini hina. Jadi ada sebuah kisah, Abu Bakar pernah berjalan bersama para sahabat lewat satu onggok sampah, satu gunungan sampah yang sangat bau. Kemudian para sahabat menutup hidung. Abu Bakar tersenyum sambil bertanya, wahai sahabat, kenapa engkau tutup hidungmu? Ini bau ya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar tersenyum. Sesungguhnya, sambil menunjuk onggokan sampah tadi, sesungguhnya inilah yang selama ini kalian kejar-kejar dari pagi hingga petang. Artinya apa Bu? Inilah analoginya dunia. Dunia itu diibaratkan sebagai seonggok sampah, sesuatu yang akan kita tinggalkan. Jadi kita selama ini sering waktu kita, energi kita, usia kita habiskan untuk ngejar-ngejar apa? Mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Itu tadi. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Bu ya, fitnahnya dunia ini. Kita dibuat sibuk sekali sampai kita lupa tilawah kadang-kadang. Kita dibuat sibuk, dibuat lelah sampai kita tinggal sholat duha. Kita nggak melaksanakan sholat duha, Masya Allah. Padahal balasannya itu surga. Amal-amal soleh, amal ibadah itu balasannya surga. Mohon izin karena sudah 1 jam ya Bunda. Masya Allah. Nah ini tadi Quran surat Ad-Duha. Nah kemudian Bun, solusinya ada di surat selanjutnya. Iya, Insyaallah. Suratnya pendek tapi artinya dalam. Kita baca bersama ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu adzim. Jadi ini adalah solusinya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu Muhammad? Jadi Allah nanti yang akan kasih kita kelapangan. Asalkan apa Bun? Asalkan kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Yang nolongin kita siapa Bun? Allah. Yang menurunkan beban kita siapa Bun? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Kemudian yang berat yang beban tadi memberatkan punggungmu, itu tadi terusannya ya di ayat yang ketiga. Dan kami tinggalkan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini janjinya Allah, sampai diulangi 2 kali Bu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kalau kita dapat masalah, kita serahkan kepada Allah. Jadi ada quotes yang indah. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya begini Bu, dunia itu berat kawan, maka jangan dipikul, taruh di atas sajadah. Jadi dunia ini memang berat, tempatnya ujian, jangan dipikul, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesailah masalahmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi closing statement hari ini, hikmah dari sebuah masalah atau ujian bukan untuk menjadi beban, tetapi untuk menjadi tangga untuk mencapai kebahagiaan.
kebahagiaan. Jadi itu ya Bu ya, Allah a'lam bishawab. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Jika ada kebaikan itu hadiahnya dari Allah. Jika ada kekurangan itu dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurhaliza mudah-mudahan bisa kita terapkan, bisa kita tadaburi lagi ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Azizah. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita hidup di dunia, mudah-mudahan bisa menjadi menyelamatkan kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.